Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, dalam tradisi kebiasaan masyarakat, ada budaya yang sifatnya turun-temurun. Dan salah satu budaya turun-temurun ini adalah mengingat para sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, yang dikenal di dalam masyarakat dalam upacara cengbeng. Sebagian dari kita memiliki keyakinan kepada ajaran Sang Buddha. Selain membuat satu rangkaian apa yang sudah menjadi tradisi, seperti bersih-bersih kubur, jika makam leluhur itu dikebumikan, ada juga yang melakukan tabur bunga, jika sisa kremasi dilarung, termasuk juga ada sebagian yang melakukan upacara sembahyang di rumah abu, jika masih ada sisa dari jasmani yang disemayamkan. Ini adalah salah satu tradisi yang sudah ada dari generasi ke generasi hingga saat ini, yang dikenal dengan masa cengbeng. Nah, karena sebagian sudah memeluk agama Buddha, tidak hanya melakukan apa yang menjadi tradisi, tetapi juga melakukannya dengan kebajikan. Di dalam ajaran Sang Buddha ini kita ketahui, Sang Buddha selalu menunjukkan jalan kepada kita, khususnya jalan menuju kebahagiaan. Sang Buddha menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dengan cara, yakni melakukan kebajikan. Di dalam ajaran Sang Buddha ini, ibu bapak, di sana disampaikan salah satunya adalah tentang 10 macam perbuatan baik yang disebut dengan dasa punya kiryawatu. Jika dasa punya kiryawatu ini dikembangkan, maka seseorang akan memperoleh kebahagiaan. Disebut sebagai punya. Punya itu beda dengan parami. Kalau parami itu dipakai untuk melepaskan dari penderitaan, tetapi jasa kebajikan itu ungkapannya melonggarkan. Menderita tetapi sedikit longgar. Makanya pahala kebahagiaan duniawi itu diperoleh dari punya jasa kebajikan. Hidup dalam kecukupan, punya kedudukan yang tinggi, bisa menikmati tali kesenangan indria. Ini adalah buah dari kebajikan. Apakah orang yang menikmati kedudukan itu tidak menderita? Ya masih menderita. Orang yang punya kekayaan, apakah tidak menderita? Ya masih menderita. Tetapi menderitanya tidak terlalu. Ya, makanya punya itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebajikan sebagai hal yang bisa melonggarkan, yakni penderitaan. Ada orang yang berbicara begini, Bante, saya tidak berbuat baik banyak-banyak. Karena saya ini kan tujuannya untuk mengakhiri penderitaan. Karena Sang Buddha juga menunjukkan kita agar sebisa mungkin segera, agar kita bisa mengakhiri penderitaan. Tapi saya bilang, untuk mengakhiri penderitaan itu juga butuh kebajikan. Memang kebajikan itu tidak bisa langsung membawa pada nibbana, tetapi untuk mencapai nibbana butuh kebajikan. Dan salah satu cara untuk membuat kebajikan yang menjadi sebab dari kebahagiaan itu dikenal dengan ada istilah dasa punya kiryawatu. 10 macam perbuatan baik. 10 macam perbuatan baik itu yang pertama adalah dana, yang kedua adalah sila, yang ketiga adalah bawana, yang keempat adalah apacayana. Apacayana mungkin istilah yang baru dengar. Ya, apacayana itu artinya kita memberi hormat.
Jadi kalau ada tamu ya berdiri. Ada yang lebih tua yang menyapa. Itu juga kebajikan. Namanya apacayana. Kemudian yang kelima adalah weyawaca. Weyawaca itu artinya memberi bantuan. Jadi kalau ada orang yang keberatan, ya kita bisa membuat kebajikan dengan meringankan. Bukan pakai doa, tetapi pakai bantu. Ya, membantu ini juga kebajikan. Namanya weyawaca. Ya, weyawaca. Jadi kalau ada orang tuanya dari pasar bawa barang perabot banyak, ya bukan hanya dilihatin, tetapi juga membantu meringankan. Namanya ini kebajikan juga. Yang dalam bahasa Pali adalah weyawaca. Kemudian yang keenam adalah patidana. Nah ini juga kebajikan juga. Yang ketujuh adalah patomodana. Patomodana itu adalah istilah yang dipakai turut bahagia melihat orang lain berbuat baik. Patomodana. Yang kedelapan adalah dhamma sawanang, mendengarkan dhamma. Ya, mendengarkan dhamma itu juga kebajikan juga. Yang kesembilan adalah dhamma desana, memberi pembagian dhamma, dhamma desana. Dan yang ke-10 adalah dituju kama. Dituju kama itu usaha meluruskan pandangan. 10 macam dasa punya kiryawatu ini jika disingkat menjadi 3. Dana, sila, bawana. Nah, patidana ini juga bagian dari dana sebetulnya. Dari 10 macam perbuatan baik dasa punya kiryawatu itu, ya kalau dikelompokkan jadi 3. Yang kelompok dana itu isinya adalah dana, kemudian menyambut, ya meringankan weyawaca, kemudian patomodana dan juga patidana. Ini kelompok dana. Sila meliputi sila itu sendiri, kemudian memberi penghormatan. Ini kelompok sila. Dan yang kelompok bawana itu adalah dhamma desana, dhamma sawana, dan dituju kama. Makanya kebajikan itu disingkat menjadi 3, dana, sila, dan bawana. Kenapa Bante kita kok perlu membuat kebajikan? Karena kita pada dasarnya ingin hidup bahagia. Kita pada dasarnya ingin hidup bahagia. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup bahagia? Semua yang hadir, ya termasuk saya juga, mengharapkan hidup bahagia. Nah, untuk memperoleh hidup yang bahagia ini, kita perlu membuat kebajikan. Selain kita mengharapkan diri kita bahagia, juga kita mengharapkan sanak keluarga kita juga bahagia. Makanya orang yang mengharapkan dirinya bahagia, mengharapkan yang lain juga bahagia, ini disebut sebagai orang yang punya kualitas luhur. Jadi kalau orang mengharapkan dirinya bahagia, juga mengharapkan yang lain bahagia, ini disebut sebagai orang yang punya kualitas luhur. Maksudnya kualitas luhur itu apa Bante? Punya meta, punya karuna. Kan kita tahu kualitas luhur itu. Meta, karuna, mudita, upeka. Ya. Urusan bahagia ini urusannya meta karuna. Kita melakukan patidana, kita juga punya meta untuk diri kita sendiri. Kita melakukan patidana, ikut patidana di wihara, ini juga punya karuna untuk diri sendiri. Meta itu mengharapkan bahagia, karuna mengharapkan agar tidak menderita. Siapa yang kita harapkan supaya bahagia dan tidak menderita? Ya diri sendiri, termasuk juga kita juga ingat orang-orang yang Ya, kita ingat orang-orang yang pernah berjasa. Makanya kita yang harus membuat kebajikan dulu. Seperti tadi di dalam Tiro Kuda Sutta disebutkan, para pembuat kebajikan bukannya tidak mengenyam buahnya. Jadi kalau ikut patidana begini tidak usah nunggu. Bante, saya mau patidana loh.
Tapi saudara-saudara saya, leluhur-leluhur saya itu masih lengkap semua loh. Jadi saya mau doakan siapa ya Bante? Yang paling dekat adalah doakan diri sendiri. Agar diri bahagia dan diri tidak menderita. Nah, kita melakukan patik dana begini. Maka di dalam rangkaian patik dana itu diisi dengan kebajikan 3. Dana, sila, dan bawana. Dana itu dibagi 2. Jadi kalau kita memberi, itu sebetulnya dibagi menjadi 2. Yang umum yang kita sering berikan, itu adalah amisadana. Amisadana itu adalah memberi berupa barang. Termasuk patik dana ini juga ada amisadananya juga. Memberi kepada sanak keluarga kita. Ya, makanya sebisa mungkin ya ada sesuatu yang diberikan. Ya minimal lah bunga dan lilin. Minimal ada 3, bunga, lilin, dupa. Minimal. Minimal ada dana yang kita berikan. Ini nyebutnya adalah amisah. Tapi kalau bantenya datang ke wihara ya jangan cuma dana berupa bunga, lilin, dupa. Kalau sudah jadi leluhur minimal bunga, lilin, dupa. Ini leluhur. Nah, kan bante yang saya luhurkan. Ya bukan. Ya bukan. Ya. Jadi kalau kita memberi, ya memberi ini ada kategori amisa. Ya, dana itu ada amisa. Jadi kalau ibu bapak ya memberi di altar gitu, ini kategorinya adalah amisa dana. Ini juga kebajikan. Ini juga kebajikan. Dan kebajikan ini kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi orang yang kita beri ini adalah orang yang berjasa, maka pahala yang kita peroleh adalah besar. Makanya yang kita sembayang ini kan umumnya kan tadi nyembayangkan orang-orang yang berjasa. Minimal dia punya 4 kualitas. Ibu, bapak kita, orang dekat kita minimal punya 4 kualitas. Mereka sewaktu hidup punya meta. Sewaktu hidup mereka juga punya karuna. Sewaktu hidup mereka juga punya mudita. Sewaktu hidup mereka juga punya UPK. Ini orang tua. Jadi kalau kita renungkan, orang tua kita juga punya cinta kasih loh. Mereka juga punya belas kasihan, tidak rela melihat kita menderita. Mereka juga turut senang kalau kita berhasil. Dan mereka mengajarkan kita untuk mandiri. Makanya orang tua ini, meskipun mereka telah tutup usia, kita juga tetap memberi dana. Ya. Sebagai ungkapan apa? Sebagai ungkapan rasa terima kasih. Ya, dana. Namanya kategorinya amisa dana. Nanti kalau dijabarkan lagi, pemberian ini ada 5. Ya. Pemberian ini ada 5 objek yang menerima pemberian. Salah satunya adalah sanak leluhur kita, yang dalam bahasa Pali disebut sebagai peta Bali. Ya, lainnya apa Bante? Supaya tidak jadi penasaran, kapan hari saya jelasin cuma 1. Terus 4 sisanya apa Bante? Kok saya cari-cari tidak ketemu? Ya, sisanya adalah kalau punya tamu datang, halal bihalal. Ya, ini kan masih suasana nih halal bihalal. Ya, kita punya sanak keluarga datang, tamunya datang, mungkin saudara jauh datang ke rumah kita harus kasih persembahan. Boh makanan, boh minuman, ini kategorinya adalah nyati Bali. Atik Bali, tamu itu atik Bali. Kalau sanak keluarga namanya nyati Bali. Ya. Yang ketiga adalah Raja Bali. Ini juga dilakukan ini mendekati bulan 3 dan 4. Bukan cenbeng ya. Ya, Raja Bali ini adalah kewajiban bayar pajak laporan SPT itu. Ya, laporan SPT itu juga bagian dari apa? Persembahan juga. Kepada siapa? Kepada penguasa yang dalam bahasa Pali disebut sebagai Raja Bali. Dan yang keempat ini adalah Dewata Bali. Jadi di masyarakat itu juga ada objek-objek yang diyakini menjadi kediaman para dewa. Juga boleh memberikan persembahan. Jadi dalam hal persembahan materi, objek yang menerima persembahan materi, ya dikatakan ada 5. Atik Bali, Nyati Bali, Raja Bali,
Dewata Bali dan Peta Bali. Jadi sanak keluarga kita ini juga berhak menerima persembahan berupa materi. Ya, jadi apa yang dilakukan ya untuk sanak keluarga kita. Bante, pahalanya kalau memberi materi itu apa, Bante? Nanti dibuka nih. Ya, mumpung saya ketemu dengan Anda. Ya, mumpung bertemu dengan Anda. Dhammapada 290. Nah, catat dulu nanti dicari di rumah. Ya, Dhammapada 290. Dikatakan di sana, apabila dengan melepaskan kebahagiaan kecil, seseorang mendapat kebahagiaan besar, hendaknya orang yang bijaksana melepaskan kebahagiaan kecil itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang besar. Itu syairnya. Syair Dhammapada 290. Apa yang menjadi latar belakangnya, Bante? Yang menjadi latar belakangnya adalah ketika di zaman Sang Buddha itu, di kota Vesali itu terkena wabah penyakit yang menakutkan. Yang diawali dari masyarakat Vesali itu gagal panen, terjadi musibah kelaparan, diikuti penyakit, dan diikuti adanya mayat yang tidak terurus sehingga mengundang makhluk-makhluk itu datang. Jadi di sana itu ketakutannya karena 3 hal. 1, gagal panen. 2, penyakit wabah karena banyaknya orang meninggal. Dan yang ketiga, muncul penyakit yang menakutkan. Kenapa? Makhluk-makhluk yang bukan manusia, ya, itu kalau ada bangke, ya, mereka juga bikin suasana malam tambah seru. Tambah seru. Karena ketakutan yang dialami oleh masyarakat Vesali saat itu, pangeran dari Vesali itu mencari solusi. Bagaimana nih caranya? Dan saat itulah akhirnya memutuskan untuk mengundang Sang Buddha datang ke kota Vesali. Pada waktu itu Sang Buddha diundang. Dan saat itu beliau berada di Rajagaha. Rajagaha itu rajanya saat itu adalah Raja Bimbisara. Dalam perjalanannya dari Rajagaha itu Rajgir yang kemarin naik ke atas itu loh Pak. Yang waktu kemarin Dhammayatra yang naik ke atas bukit dekatnya Gijakuta itu wilayah Rajagaha. Nah, di kota Magadha itu menuju Vesali, cukup jauh juga. Vesali itu yang kemarin kita siang-siang yang ada sisa pilar Asoka yang singanya utuh. Ya, masih ada kepoto itu. Nah, itu perjalanan dibutuhkan waktu dari Rajagaha menuju ke sana sejauh yakni 3 hari. Ya, cukup jauh 3 hari. Sang Buddha diundang dan Sang Buddha mengetahui kalau Sang Buddha datang ke sana banyak orang yang akan terbantu. Terbantu di sini artinya adalah banyak orang yang bisa mengerti Dharma. Sang Buddha diundang ke sana dalam perjalanan dari Rajagaha menuju Vesali. Sang Buddha mendapat penghormatan pelayanan yang luar biasa. Per 1 yojana dibuat pos istirahat. Nah, dapat ya kebutuhan-kebutuhan. Tidak hanya memberi persembahan masyarakat, tetapi mereka juga memberi tabur-tabur bunga. Ya, sepanjang itu. Perjalanannya 3 hari, sampailah di kota Vesali. Sesampainya di kota Vesali, Sang Buddha mengajarkan yang berjudul Ratana Sutta. Dan diulang Ratana Sutta itu dikhotbahkan selama 7 hari. Jadi setiap kali pertemuan nih Ratana Sutta. Besok ketemu lagi Ratana Sutta. Besok ketemu lagi Ratana Sutta. Sampai 7 hari. Nah, di hari yang ke-7 itulah Bante Ananda ya, memercikan air sehingga makhluk-makhluk yang bukan manusia itu jadi minggir. Suasana jadi membaik. Dan akhirnya selesai di sana 7 hari, beliau pulang lagi ke Rajagaha. Selesai dari Vesali itu, orang-orang termasuk para biku itu terheran-heran. Wah, kok kita selama ke sana dan balik PP ya.
Jadi dari sini ke sana, dari sana balik ke sini, loh, kok dapat kemudahan-kemudahan, dapat penghormatan. Dan Sang Buddha menceritakan bahwasanya ini yang diperoleh adalah berkah dari kebajikan yang dulu pernah dilakukan. Makanya syair di dalam syair Dhammapada 290 itu berbunyi, apabila dengan melepaskan kebahagiaan kecil, seseorang memperoleh kebahagiaan besar, hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan kecil demi mendapatkan kebahagiaan yang besar. Kok bisa Bante? Diceritakan di kehidupan masa lampaunya. Jadi kalau Sang Buddha menerima sesuatu yang luar biasa, timbul ya pembicaraan di belakang, Sang Buddha akan ceritakan. Apa yang diperoleh Sang Buddha ini bukan kebetulan. Jadi beliau menceritakan, kenapa tadi dalam perjalanan ke sana dari awal hingga pulang mendapat begitu banyaknya penghormatan yang diberikan. Beliau mengingat, dulu di masa lampau, sewaktu beliau menjadi seorang Brahmana yang bernama Sanka, punya anak laki-laki namanya Susima. Umurnya 16 tahun, dikirimlah ke kota Taksila untuk belajar. Brahmana Sangka ini punya anak laki-laki itu. Disuruh belajar. Setelah belajar di Taksila, setelah belajar di sana, pinter anaknya ini. Ya, anak dari Bodhisatta ini pinter. Akhirnya gurunya bilang, kamu pergi, pindah, jangan di sini. Kamu saya dapat ilmu, sudah dapat banyak. Kamu pindahlah ke yang namanya Isipatana. Isipatana itu ya kumpulannya orang-orang suci. Ya, itu dari kata isi dan patana. Isi itu kata resi, resi itu orang suci. Ya, resi. Jadi Isipatana. Ya, dulu tempatnya orang-orang suci. Itulah yang dijadikan tempat Sang Buddha mengajarkan Dhamma pertama kalinya. Taman Rusa Isipatana. Nah, dulu Brahmana Sanka yang tidak lain adalah Bodhisatta mengirim anaknya ke sana, belajar, setelah belajar kemudian gurunya bilang, kamu pergilah, pergi belajar lagi ke Isipatana bertemu dengan para Paceka Buddha. Saat itu Paceka Buddha muncul. Dan setelah sampai di sana, Paceka Buddha bilang, kamu kalau mau belajar di sini kamu harus jadi pertapa. Sudah menguasai Dhamma yang diajarkan, dia belajar sungguh-sungguh, namanya Paceka Buddha itu menjadi Buddha dengan usaha sendiri, tanpa bimbingan yang lain. Ya, akhirnya Susima, anak dari Brahmana Sanka itu meninggal, belum sempat pulang, meninggal. Dan Brahmana Sanka itu mencari, di mana anak saya? Sudah dikirim sekolah tapi tidak ada kabar pulang. Tahu-tahu diketemukan, sudah dibuatkan setupa. Mungkin kalau orang sekarang mungkin sudah dibuatkan bongpe. Jadi sudah dicari, tidak ketemu, tahu-tahu sudah jadi ada setupanya. Dan Brahmana Susima itu memberi penghormatan meskipun pada anaknya sendiri loh. Merapikan kuburannya, memberi ya bunga-bunga yang bagus. Atas kebajikan itulah beliau menerima perolehan waktu perjalanan dari Rajagaha menuju Wesali hingga dari Wesali balik lagi ke Rajagaha. Ini mengingatkan kepada kita ibu bapak, ternyata orang berdana itu meskipun sudah lampau bisa dinikmati sekarang. Jadi kalau kita ikut patik dana ini sebetulnya juga bagian dari amisadana. Ya, puja yang di dalamnya ada materi. Dan dikisahkan oleh Sang Buddha sendiri di dalam perjalanan yang disampaikan menjadi latar belakang dari Ratana Sutta. Jadi ini mengingatkan kita, jadi kita bisa tahu, maka tadi kan saya bilang, Dhammapada syair 290. Nanti kalau diketik di Google gitu ya, Dhammapada 290, nanti diikuti dengan ceritanya, kata-katanya nanti diceritakan. Dan kata-katanya sama persis dengan yang saya ceritakan tadi. Tapi siapa tahu Anda lupa, maka tak kasih alamatnya. Ya,
Semalam Bante cerita di mana, ceritanya bagaimana. Nah itu menjadi bekal supaya apa? Tambah yakin kita sendiri ini untuk terus mengulang melakukan kebajikan. Karena kita juga mengharap diri bahagia juga. Bukan hanya kita mengharap leluhur bahagia. Tapi kita juga mengharap diri kita bahagia. Kalau kita punya kebajikan, maka kebajikan itu akan berguna bagi orang-orang terdekat kita. Salah satunya adalah leluhur kita. Yang dalam bahasa Dhamma disebut sebagai Dhamma Dana. Dhamma Dana itu artinya pemberian berupa kebajikan. Jadi jangan sampai kita mengerti Dhamma Dana itu adalah ceramah. Ya, wah Bante saya tidak punya kesempatan untuk Dhamma Dana Bante, soalnya saya tidak bisa ceramah. Bukan semata ceramah saja. Dhamma Dana itu adalah memberi berupa kebajikan. Dan salah satu cara untuk memberi kebajikan, ya kitanya harus berbuat kebajikan. Makanya momen Pati Dana itu adalah bagian dari dana. Meliputi amisa dana, dana materi juga ada di dalamnya. Yang kedua di dalamnya adalah Dhamma Dana. Dhamma Dana itu isinya 3. Dana, sila, bawana. Karena kalau orang mengerti Dhamma, dia praktek Dhamma, dia akan berkembang dalam praktek kemurahan hati. Punya perilaku yang baik dan batinnya menjadi terang. Ya, makanya ini juga bagian nih, ikut Pati Dana ini banyak pahalanya nih. Ya, jadi ibu bapak jangan berpikir, opo ada ya Bante leluhur saya lahir di alam peta ya. Dikatakan di dalam Brahmajana, di dalam Janusoni Sutta ya, Brahmana Janusoni yang menghampiri Sang Buddha, itu juga menyampaikan di sana Sang Buddha, leluhur kita ini banyak, sanak keluarga kita ini banyak, tidak pernah kosong dari alam menderita. Jadi jangan berpikir nanti kebajikan ini tidak ada yang menerima, tetap ada. Kalaupun tidak ada yang menerima, kebajikan ini akan kembali kepada kita yang menjadi pelakunya. Nah, ini kita praktek kebajikan nih, namanya dana. Pati Dana ini kelompok dana juga. Ada amisa dana dan di dalamnya juga ada Dhamma Dana. Kita kan pengen bahagia juga. Di dalam faktor menuju keberuntungan, menuju keberhasilan, itu juga dikatakan. Selain di sana punya teman yang baik, selain tinggal di tempat yang sesuai, selain menuntun diri ke arah yang benar, yang keempat adalah punya dukungan kebajikan. Pubecak kata punyata. Memiliki timbunan kebajikan. Dikatakan di sana. Namanya caka. Nah, caka itu roda. Di dalam caka itu roda, selain tinggal di tempat yang sesuai, punya teman yang baik, menuntun diri ke arah yang benar, di dalamnya juga ada pubecak kata punyata. Memiliki timbunan kebajikan. Nah ini hari ini kita nimbun kebajikan nih. Dan setelah berbuat baik, berdana, hendaknya ada 3 hal. Sebelum mulai mesti senang, pada saat mulai mesti tenang. Ya, jadi nanti kalau kita mulai berdoa tenang, dan selesai kita mesti bahagia. Makanya ungkapannya selesai itu sadu, sadu, sadu. Itu ungkapan bahwasanya saya ikut bahagia. Jadi kalau berbuat baik seperti Pati Dana begini sudah pulang nih, jangan lupa bahagia. Ya, jangan dipikir, wah Bante ceramahnya lama. Yang dipikir, waduh Bante ceramahnya lama, panjang aku enggak ngerti. Ya, sebisa mungkin, maka sebisa mungkin saya kasih tema yang tidak berat-berat. Gampang diingat bawa pulang. Dana ada 2, amisa dana dan Dhamma Dana. Dikasih ingat yang gampang lagi, Sair Dhammapada 290. Intinya kebajikan itu hendaknya kita ulang-ulang. Soalnya apa? Hidup ini tidak pasti soalnya. Jiwitang aniatang, marang niatang. Hidup ini tidak pasti. Tapi kematian itu loh. Apalagi deket-deket cengbeng begini. Deket-deket cengbeng, wah, ya. Jadi deket-deket cengbeng. Tapi Sang Buddha juga memuji loh. Apa yang dipuji? Sungguh bahagia dalam hidup ini sebelum tutup usia kita punya kebajikan. Itu sungguh bahagianya. Sungguh bahagia dalam hidup ini sebelum tutup usia punya kebajikan. Ini salah satu keberuntungan. Maka hal yang beruntung ini ya kita gunakan dengan
Ya, sebaik mungkinlah. Kita mencintai diri kita sendiri dengan cara berbuat baik. Kita juga mencintai diri kita sendiri dengan menjauhkan diri dari keburukan. Dengan kita memiliki kebaikan dan jauh dari keburukan, maka orang-orang di sekitar kita pun juga bisa turut bahagia. Nah, inilah yang Bante sampaikan di malam hari ini sebagai satu renungan kepada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita bersama dengan satu tekad, niat yang baik berkumpul di tempat ini yang diisi dengan memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, berusaha untuk memiliki perilaku yang baik, praktek berdana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Semoga segala kebajikan yang hari ini kita lakukan, semoga mengkondisikan para sanak keluarga leluhur kita, semoga mereka juga berbahagia. Niatkan di dalam hati nanti sewaktu pelimpahan jasa, niatkan di dalam hati idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga dengan kebajikan yang telah kami lakukan ini, semoga sanak keluarga leluhur berbahagia. Semoga berkah kebaikan yang hari ini ibu bapak juga telah lakukan, semoga menjadi kumpulan parami sekaligus juga menjadi kumpulan kebajikan yang menyertai, yang menghantarkan ibu bapak sekalian pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan. Semoga hal-hal baik yang menjadi harapan, semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.